Kimi no Hanate, Kimi no Hanate, seperti biasa ya, opening nggak pernah benar. Absurd cringe. Oke. Sorry guys, oke. Sebelumnya gue mulai video ini buat teman-teman yang gak mau kena spoiler, karena video ini sangat full dengan spoiler ya. Jadi yang gak mau kena spoiler tentang komik ini boleh tonton nanti, atau ya itulah pilihan kalian aja. Kalau yang gak mau kena spoiler, nonton video gue lain. Oke. Maksudnya nonton video gue yang lainnya kalau kalian gak mau kena spoiler, maksudnya gitu. Oke, langsung aja guys. Halo, selamat malam semua guys. Apa kabarnya? Seperti biasa ya, malam itu konten komik, ya. Oke, apa kabarnya? Seperti biasa gue mau nyapa teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Salam untuk teman-teman dan keluarga kalian. Semoga tetap semangat. Oke, jangan lupa protokol kesehatan itu utama, yang pakai masker. Kayak gue gitu loh, waktu gue ngevlog nyari komik ini ke mall nih, ke Lipo, pakai masker, jangan enggak gitu loh. Ya tetap protokol kesehatan nomor 1. Oke, langsung aja guys. Tentu saja ya, sudah kelihatan di judul video, di monitor kalian, kita akan review komik Jujutsu Kaisen volume 2 ya. Gila ini ya, udah capek-capek ya jalan ke Gramet ke atas ya, nggak ada komiknya. Ternyata saya tidak putus asa ya. Saya cari ke mall lain yang ada Grametnya, ternyata dia ada di mall lain, dia tersimpan di Gramedia di mall lain, jadi langsung saya beli. Apapun terjadi, oke. Dan kenapa Kak Anes kok mereview komik volume berikutnya, bukan ya kayak channel yang satu lagi yang mungkin mereview judul yang di per volume awal. Nah, gue karena konten ya, jadi gue mereview komik ini karena komik ini tuh booming gitu loh, laris manis di pasaran gitu loh. Jadi ya gue juga kepo nih komiknya ini cerita selanjutnya seperti apa, dan juga sama-sama kita bersharing ya di komik ini. Komik di video ini. Oke, langsung aja guys, apa batal lah karena sudah 2 menit. Oke, ini ya komik Jujutsu Kaisen masih MISB ya, masih tersegel dengan rapi ya, mantul dari gue beli nih guys. Jadi seperti biasa, ini hanya gue unboxing, nanti di hari berikutnya setelah saya baca gue review lagi, jadi gue jadiin satu video kayak gini. Oke. Nah, ini dia Jujutsu Kaisen volume 2. Kalau nggak salah tuh di Jepang udah nyampe volume 10-11 itu lah. Jadi tuh dia tuh biasanya tuh covernya tuh agak-agak dark dan juga colorful. Jadi kalau volume 1 kan warna hijau hitam, ini ungu hitam. Nah, kalau nggak salah volume 3 itu yang gambar si cewek itu yang pakai santet ya, yang pakai voodoo itu loh. Seperti itu dia. Ini gue juga lupa nama karakter siapa ya, pokoknya yang ala-ala kayak Sasuke kayak gitulah ya. Itu dia. Terus dia ini ada monster apa nih, kayak monster burung apa. Ini matanya ada satu doang, ini ada bulu-bulu dan ada bloodnya, ada darahnya, ada logo Comic Lex. Ini si mangakanya Giga Utami, dan tema dalam komiknya itu keberadaan duniawi janin kutukan curse ya. Ini tampak sampingnya Jujutsu Kaisen ya. Tampak belakangnya Passing Boys Comic 15+, dan harganya 40.000, sangat terjangkau buat gua untuk karya yang booming ini guys, dan sudah ada di genggaman kita. Jadi ya utama biasakan beli, baca, koleksi komik legal ya. Masalah kalian habis beli terus dijual lagi terserah. Yang pasti kalian sudah mendukung dunia industri perkomikan lah ya Indonesia. Pokoknya sampai kapanpun kalau bisa masih ada ya komik-komik yang beli di toko buku kan gimana ya, enak gitu loh guys, nikmat. Ke mall, toko buku, pulang-pulang beli komik itu nikmat sekali guys, tiada tara gitu loh. Langsung aja lah kita lihat sinopsisnya. Sebuah lapas ya, lapas ini sel ya, maksudnya ya penjara. Sebuah lapas anak pria dikuasai janin kutukan. Nah nih Itadori, siapa namanya, Yuji Itadori ya. Itadori dan 2 murid tahun pertama akademi Jutsu diutus untuk menyelamatkan mereka
yang masih terperangkap di lapas tersebut. Akan tapi jarin yang telah bermetamorfosis menjadi kutukan tingkat tinggi itu melancarkan serangannya hingga Itadori CS dari kakak berada dalam kondisi terdesak ya. Demi mengalahkan kutukan tersebut, Itadori pun melakukan pertukaran yang riskan dengan Sukuna ya. Ini Sukuna itu si demon atau wujud jahat si kutukan yang punya berapa jari lah gitulah, gue lupa. Pokoknya si Itadori suka change mode gitulah sama Sukuna, kayak punya kekuatannya kayak Naruto gitulah. Berusaha jawab langsung aja guys, kita unboxing komik. Gak jelas nih ke atas nih. Oke. Wow guys, sudah terbuka. Nah, habis buka komik seperti biasa ya. Kebiasaan jelek gue, pasti gue cium dulu. Aduh, please jangan robek. Shit. Wow, gelap sekali, kita buang. Nah, sebentar saya akan menghirup nikmatnya kertas baru. Bentar ya. Wah, wangi kimia ya, tidak untuk ditiru. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat dulu dari sekilas ya. Oke, sekilas. Jujutsu Kaisen diterbitkan 2021 ya. Ini dia tim membuat komik ini tuh. Oh, ada pengenalan tokoh sekarang coy, mantap. Ini si Sukuna ya, yang pakai tubuhnya si Yuji Itadori. Di tokoh utama Yuji Itadori si Satoru Gojo yang bisa Kuchoshin no Jutsu ya. Iya pokoknya sama nih Jutsu lah. Ini si Sakura-channya bukan Nobaraku Gisaki. Ini Kakashi Sensei. Terus ini nggak tahu. Terus ya itu dia. Wow. Itu dia guys. Wih, apa tuh, ada panda. Wow. Apa tuh, wih keren. Ada karakter baru guys. Habis. Oke, gue pengen lihat promosi komiknya ada apa aja sih. Ups. Spoiler alert. Black Clover ya. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang pengen gue review Black Clover per volumenya, boleh komen atau like video ini. Ini juga ada komik Red Raven ya, cuma gue galau, gue pengen beli atau enggak Red Raven soalnya langka dan mahal di Tokped atau di marketplace. Juga Kudo gue juga masih abu-abu nih, pengen beli atau enggak. Barakamon nggak tahu, Slice of Life gitu gue nggak tertarik. Terus ada Hamada-kun, itu dia. Oke. Beri saya waktu untuk membaca komik Jujutsu Kaisen kalau dia. Oke, beri waktu gue baca komik sebentar guys. Oke guys, maaf sudah menunggu lama. Gue sudah membaca komik Jujutsu Kaisen volume 2. Mantap banget ya, nikmat ya. Oke. Ini kurang kelihatan nggak? Kurang naikin kali ya. Nah. Oke. We are ready to review this cool comic. Jadi guys, di volume pertama itu kan lebih ngebahas asal muasal tim Jujutsu, sekolah Jujutsu, terus debutnya Jari Sukuna, terus battlenya si Itadori, terus di akhir volume 1 kan mereka ke mana gue lupa ya, ke suatu tempat terus melawan monster kutukan yang berkekuatan atau berlevel besar. Dan di volume 2 ini dilanjutkan jadi battle part 2-nya, dan si Yuji Itadori change modenya ke mode si Sukuna, dan tentu saja menang. Dan di dalam monster itu ada satu lagi Jari Sukuna, jadi dia sudah makan. Tapi nyawanya si Yuji Itadori ini terancam oleh si Sukuna. Ini ya sangat mengingatkan sekali gua dengan bagaimana Uzumaki Naruto menguasai kekuatan Kyuubi atau biju ekor biju ekor, pokoknya musuh ekor 9. Oke. Tapi di sini tuh lebih susah untuk dikendalikan karena mereka kadang si Sukuranya kan suka muncul anggota tubuhnya saat si Itadori lagi nyantai gitu. Oke. Nah,
Jadi pertempurannya sudah menang, tapi si Yuji Tadori siapa si Sukuna ini sengaja mencabut ya jantungnya si Yuji Tadori. Dia buang jantungnya dan otomatis Yuji Tadori meninggal. Meninggal tentu saja karena gak ada jantung coy. So jadi teman-temannya menganggap Yuji Tadori sudah wafat, sudah meninggal, tapi nggak mungkin sampai di situ ya karena cerita shonennya baru mulai. Dan sebenarnya untuk volume 2 ini lebih fokus ke jadi ada murid generasi Jujutsu yang keberapa lah, yang pertama atau kedua gue lupa. Jadi dia mengajak si ini sama si cewek yang pakai palu itu, yang apa voodoo yang santet ya, yang pakai boneka kutukan, apalah boneka santet. Dia mengajak untuk mengikuti turnamen antar sekolah jutsu. Oleh karena itu mereka akan ditrain, dilatih untuk menjadi lebih kuat ya. Shioi apa sih bahasa Jepangnya? Shioi ni arunda alah. Bahasa Jepang kan. Oke, jadinya inti itu padahal mereka baru saja mengalami berduka cita ya karena mereka menganggap teman seperguruannya, teman seangkatan mereka satu misi itu meninggal karena pertempuran dengan musuh ya. Bukan meninggal karena musuhnya, tapi meninggal karena si Sukuna ya, orang apa wujud yang ada dalam si tubuh Itadori. Oke. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja. Jadi di volume 2 ini terjadi battle besar-besaran ya. Jadi ada juga monster kutukan dengan level yang besar, yang selevel sama si Sukuna itu ada di antara sekitar orang-orang atau manusia di Jepang. Tapi tanpa terlihat ya. Tanpa terlihat oleh manusia biasa, dan juga ada teman mereka yang manusia, dan mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Jadi mereka tahu kalau ada seorang manusia atau wadah dari si monster Sukuna, yaitu si Yuji Tadori, dan mereka ingin apa ya, kayak mendapatkan kekuatan itu kalau nggak salah. Dan juga mereka mengincar nyawa si gurunya yang seperti tampilan seperti guru Hatake Kakashi, yaitu si aduh gua lupa, sorry guys, bentar. Siapa sih, aduh mau review aja pakai acara lupa. Satoru Gojo, kok gua lupa ya, aduh sorry guys. Satoru Gojo ya, rambutnya putih, pakai penutup mata ya, kayak Kakashi Sensei. Dan dia monster itu seperti minion atau Cyclops bermata satu ya, one eyed monsters seperti itu. Dan dia battle langsung di depan Satoru Gojo, langsung boom gitu, langsung battle start gitu. Dan pertempuran dimenangkan oleh Satoru Gojo kalau nggak salah, dan si musuhnya tapi masih bisa ditolong, dan mereka musuhnya merencanakan rencana berikutnya. Dan setelah itu ada karakter baru yang bikin kita penasaran, karena setiap komik ini pasti ada battle ya, karena Jujutsu silat. Ya kalau nggak salah ada fakta gitu ya, kalau nggak salah si Gege Akutami ini terinspirasi salah satu scene di Jujutsu Kaisen, gue nggak tahu chapter atau volume berapa, dia terinspirasi dari gerakan silat ya, silat gimana silat gini ya, silat dari film The Raid yang mana dibintangi sama si Yayan itu ya, si Mad Dog ya, greget ya, yang pernah viral meme-nya beberapa tahun lalu. Oke, langsung aja guys, kita akan lihat komiknya. Mantap, ini pengenalan karakter. Nah, ini habis menang sama si monsternya itu, menang lah ya pokoknya, dan akhirnya menang. Ih gila itu guys, gore. Karena ini enggak untuk teman-teman yang di bawah umur 15 plus tuh. Tapi itu cuma masa waktu. Jadi aku berpikir apa yang bisa aku lakukan sekarang. Slup, Nani kata temennya, lu ngapain? Akan gue jadikan bocah ini sebagai sandra gue ya. Deg gitu kan, gila. Kayak ini loh, karakter cool di Hunter x Hunter, Killua ya. Sampai muncrat dong, Killua ya, mantap.
Terus ya akhirnya walaupun siapa sih temannya si Sasuke-nya itu, saya lupa teman-teman. Megumi Fushiguro ya, kan nama cewek ini dia ngeluarin atau summon si itunya lah, si shadow-nya, shadow nah. Tapi mudah desio, percuma gitu loh. Aduh, Sukuna itu terlalu kuat. Mana tadi ya, dia ngesummon monster pembantu burung gitulah. Tuh, Kuchiyo Shinajutsu aku akan melakukannya. Tapi cuma tuh dia ngeluarin Orochimaru gitu loh. Gila. Tuh, sampai dilempar sama Sukuna, digebuk lagi, pakai apa sih? Dilempar tuh dari belakang dar kayak Dragon Ball gitulah, kayak Yakuso. Tapi dilindungin sama si monster burungnya. Terus ini sih keren banget sih guys, kayak digebuk gitu loh. Ada efeknya. Duh, nggak kelihatan. Ada efeknya. Zoom, boom. So, terus akhirnya pertarungan selesai. Si itu meninggal. Dia sangat bersedih. Nah, ini ada karakter monster tadi gue lihat, ini mirip seperti karakter di Hunter x Hunter itu loh, yang rambutnya belah dua itu loh, kayak Levi. Ada tuh rambut itu apa yang di dahinya kayak ada cross gitu. Nah, itu dia. Mereka mengincar nyawanya si Satoru Gojo. Ini bukan Satoru Gojo, ini murid Jujutsu lainnya. Dan juga ada Panda ya, akan mentrain si temannya. Maksudnya bakal melawan shaman. Nah, mereka tuh disebutnya shaman ya, bukan shaman king. Berbeda ya, Chigaun dah ya. Nah, ini juga ada scene gue lupa ya. Si pertama dialog antar Jujutsu sama si Sukuna dalam mode yang manusia gitu, yang pakai kimono, sama si Yuji Tadori di dunia alam sadar mereka. Jadi mereka ngobrol, sebenarnya kita belum mati, tapi kita bisa bangkit kalau kita membuat suatu keputusan. Kita make a deal gitu loh. Kalau lu menang lawan gua akan nurutin. Kalau lu kalah, bla 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 gitulah guys. Tapi nggak dijelaskan sih di sini siapa yang menang. Atau hidup aja gitu loh. Nah, itu juga ada sisi goibnya ya. Terus diajarin, oh iya, setelah mana gue pengen ngasih lihat si si Yuji Tadori yang bangkit dari kubur itu loh. Bangkit dari kubur, udah kayak ini apa. Nah, jadi tuh ini orang supir ya, juga anggota dari Jujutsu, itu abis disemprot sama si Satoru Gojo, abis omelin. Terus kan si jenazahnya itu kan mau di autopsi ya, mau dibedah jenazah si Tadori sama si dokter dari Jujutsu. Nah, ngobrol-ngobrol, hei kalian berdua, awal mulanya apa kalian hanya akan menyaksikannya dari sana? Maksudnya lu mau lihat nggak tubuhnya si Yuji Tadori yang dirasuki sama Sukuna itu seperti apa? Mau kepo nggak gitu kan? Tuh bangkit langsung. Kalau si Satoru Gojo sih B aja nih melongo. Terus deng, wah aku telanjang bulat, langsung kaget. Gojo hidup. Hehe, gue bersih gigi cheese. Zanen, sayang sekali, maafin sedikit memalukan. Kayak gak ada dosa. Okairi, selamat datang kembali. Yo, Tadaima. Plak. Nah, di sini si Yuji Tadori itu diajarin ilmu ya, maksudnya berlatih ya, kayak teman-temannya ini dilatih sama Panda, sama dua orang ini. Orang ini suka ngomong yang berhubungan sama makanan Jepang, rumput laut, onigiri, kocak. Dia dilatih sama Satoru Gojo untuk menggunakan seperti apa sih, kayak tenaga dalam itu loh. Ada yang teknik, ada namanya energi kutukan, ada teknik kutukan. Kalau energi kutukan tuh cuman kayak ngasih damage gitu. Kalau teknik kutukan tuh kayak ada prosesnya gitu, namanya juga teknik kan. Jadi kayak di squash gitu, kayak diperes kaleng minumannya. Dan training dari Satoru Gojo adalah suruh nonton film. Jadi dia nonton film itu untuk melatih kekuatan dalamnya. Nah itu ada boneka hidup ya yang dibahas di volume 1. Ada boneka hidup yang bereaksi kalau si kekuatan kutukannya
muncul bonekanya kan berhasil dengan nonjok atau nampol langsung muka si Yuji Itadori, dan dia dilatih nonton film sama si Satoru Gojo, dan dia berhasil ya. Terus entah gimana si Satoru Gojo dijemput sama si supir payah, terus langsung mau terjun loh. Ini adalah musuh, ini keren banget loh guys. Sini nih guys, kayak dum, ini mana efek drak gitu. Lihat gimana cara gambar gini ya. Tuh. New Battle gini. Gue sih belum nonton anime guys. Gue cukup baca komiknya udah senang gue. Hiya! Ini dia kekuatan magma ya tuh, kelihatan di kepala ada magma kayak wush gitu loh. Wish, di dalam tembok ada suatu seperti lava tapi tidak mempan sama Satoru Gojo. Dari dah. Ada yang tidak ada apa-apanya. Siapa yang gak ada apa-apanya? Bocah sialan. Apa kamu melukai harga dirimu? Nah, battle. Udah tahu Satoru Gojo tuh OP gitu loh. Dikejar terus. Tuh. Dia menjelaskan kayak ada ruang hampa yang membatasi si musuh sama si Satoru Gojo. Kayak magnet gitu loh. Langsung diberi sama si Satoru Gojo. Puk. Keluar. Battle. Mana tuh? Nah, akhirnya dia pakai teleport lagi untuk ngejemput si Yuji Itadori pas dia anak-anak lagi nonton film yang disuruh sama si Gojo. Toto, loh kok gue dibawa ke pertempuran? Kata si Satoru Gojo, lu cukup nonton aja pertarungan, nanti ada pelajaran yang harus lu pelajari atau ambil gitu, bla bla bla. Gitu loh guys. Dan ini dianya sampai apa sih ya? Tidak masalah kok, habis kok lemah langsung. Wah. Jangan meremehkanku bocah sialan. Namiru naik sera. Akan ku buat kemenalan senyum bodohmu. Teme. So Jepang. Langsung jurus ekspansi domain. Kaikan Tetsun. Jadi kayak dia Kuchiyose tapi dalam bentuk elemen background gitu, kayak medan pertempurannya berubah sendiri dengan kendaknya dia, tapi itu beneran panas gitu, kayak gitu, kayak panas Atsui gitu kan. Nah, sama Satoru Gojo dipentalin lagi ruang hampanya gitu. Nah, di sini langsung dimunculkan wajah 100%-nya si Satoru Gojo. Muryokusho. Kalau di Kakashi kan lama tuh sampai mau tamat baru dilihatin muka Kakashi. Kalau di sini enggak, di sini mukanya mirip Killua. Rambut putih kayak Killua, waduh, mantul. Nah, tapi di sini si monsternya ini di backup sama temennya. Ini udah mau kalah, udah diinjak kepalanya. Di backup sama temennya sama monster nih. Mana ya? Oh, ini dia. Agak aneh sih mukanya. Tuh. Ih. Kayak monster Kamen Rider gitu ya. Dan tamat. Tamat apa? Ini ada karakter baru sepertinya kuat. Kayaknya nih yang sempat muncul di opening ada. Ini banyak jahitan gitu guys, mirip kayak Kakuzu di Naruto lagi. Nah, di sini juga ada lagi, muncul lagi karakter baru tuh. Ini Maizenin sama Oitodo. Oh gila, dia ditanya, "Itu cewek macam apa yang kau suka?" Dong, gila mukanya ada bekas luka dong. Ngomong-ngomong, tipeku cewek yang tinggi dan berbokong besar. Hehehehehe. Akhirnya tamat dan ada cerita tambahan versi si Gege Akutami. Terus ada lembar promosi Black Clover, Red Raven, Jigokudo sama Barakamon. Sama inilah nggak tahu. So, segitu aja guys. Review komik Jujutsu Kaisen volume 2. Gue sangat menantikan volume 3 sampai seterusnya sampai tamat. Oke. Terima kasih buat sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.